Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Yusri Azhara dari NRP 50-92310805. Kali ini saya izinkan saya mempresentasikan eh, dari tugas Office Dirpendik ini. Izin share screen, Pak. Baik, eh, kali ini saya akan menjelaskan tentang buku konsep dari redesign ulang kantor interior kantor Direktorat Pendidikan ITS dengan pendekatan open space untuk mengoptimalkan efisiensi dan profesionalisme. Yang pertama ada latar belakang, kelayakan judul, desain ruang kerja berpengaruh besar terhadap produktivitas dan profesionalisme karyawan. Salah satu konsep yang banyak diterapkan saat ini adalah kantor open space, yaitu ruang kerja terbuka tanpa sekat permanen. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan efisiensi, mempercepat komunikasi, dan mendorong kolaborasi antar karyawan. Selanjutnya ada rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalah ada bagaimana cara membuat kantor yang nyaman bagi pengguna. Yang kedua, bagaimana cara mendesain kantor yang memperhatikan peletakan kabel agar lebih aman. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk mendesain ruangan yang sempit agar terlihat lebih luas dan lebar dan luas. Batasan masalah yang yaitu berfokus dengan Dirpendik yang membutuhkan layout kantor yang sesuai dengan ergonomi sehingga dapat mempermudah mobilitas. Tujuannya yaitu yang pertama menciptakan lingkungan kantor yang nyaman bagi pengguna. Yang kedua ada menciptakan ide desain baru yang dapat memperlihatkan desain seolah lebar dan luas serta memiliki jarak yang ergonomis antar staf. Manfaatnya yaitu yang pertama menciptakan desain baru, yang kedua memberikan kenyamanan untuk para penggunanya. Selanjutnya ada design thinking, ada persiapan, empathize, define, ideate, uh, prototype, dan tes. Pada tahap persiapan ada objek desain dan antropometri. Yang empathize terdapat profil perusahaan, kebutuhan aktivitas kantor, user persona, empathy maps, kebutuhan ruang. Yang define ada studi existing, studi pembanding, studi hubungan ruang, studi aktivitas, ideate, ada mind mapping, bubble diagram, tree method, konsep makro, konsep mikro, mood board. Prototype ada hasil render 3D model dan layout potongan. Yang tes pengumpulan evaluasi P1, P2, dan P3. Objek desain yaitu kantor yang memiliki tujuan utama dari penataan ruang kantor adalah memberikan efisiensi yang maksimal demi memudahkan pelaksanaan kegiatan perkantoran agar kinerja pegawai menjadi lebih baik. Konsep dari open space office adalah tata ruang kantor terbuka tanpa banyak sekat permanen dirancang untuk mendorong komunikasi dan kolaborasi antar karyawan yang memiliki tujuan untuk menciptakan ruang yang kerja terbuka, mendukung kerja tim, dan mudah diatur ulang sesuai kebutuhan. Selanjutnya, ada efisiensi dalam kantor mengacu pada pemanfaatan ruang, waktu, dan sumber daya secara optimal untuk mendukung aktivitas kerja produktif. Profesionalisme berarti suatu kemampuan yang dilandasi oleh tingkat pengetahuan yang tinggi dan latihan khusus daya pemikiran yang kreatif untuk melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya. Selanjutnya ada antropometri bagian ruang ketua bagian. Selanjutnya ada antropometri resepsionis. Ada antropometri ruang wakil direktur pendidikan. Selanjutnya ada visi dan misi dari Dirpendik ITS, yaitu visinya yaitu mewujudkan ITS Smart Campus. Selanjutnya misinya ada menyediakan teknologi informasi dan komunikasi beserta pendukungnya. Yang kedua mengembangkan infrastruktur informasi kampus. Yang ketiga menjalin kerjasama dan kemitraan baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Selanjutnya ada struktur organisasi dari Dirpendik ITS 2025 sampai 2029. Selanjutnya ada profil Dirpendik ITS, yaitu yang pertama ada tugas Dirpendik ITS dan fungsi Dirpendik ITS. Dari Dirpendik ITS yaitu yang pertama menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan dalam sub bidang pendidikan. Yang kedua menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan dalam sub bidang pendidikan.
Yang ketiga, mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja dalam subbidang pendidikan. Fungsi dari Dirpendik ITS yang pertama ada perumusan kebijakan di bidang akademik, yaitu menyusun kebijakan, peraturan, dan pedoman terkait kegiatan akademik dan pendidikan di ITS. Selanjutnya, yang kedua, perencanaan program pendidikan, yaitu menyiapkan rencana dan program pembangunan kurikulum, kalender akademik, dan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada kebutuhan aktivitas kantor, yaitu yang pertama ada aktivitas individual, yang kedua ada aktivitas kolaboratif, yang ketiga ada aktivitas rapat atau formal meeting, yang keempat ada aktivitas pendukung, yang kelima ada aktivitas sirkulasi. Selanjutnya ada studi aktivitas dan kebutuhan ruang, yang penggunanya ada staf tamu, staf kabak, staf staf tamu, direktur, wakadirektur, kasubag, kabak, staf. Selanjutnya ada empathy maps. Ini ada user pain-nya. Selanjutnya ini ada empathy maps juga yang tabel. Selanjutnya ada studi kompetitor. Studi kompetitor yang pertama yaitu ada di MNC Tower Surabaya. Yang fokus implementasinya hybrid office. Yang pertama ada kombinasi ruang terbuka dan private. Yang kedua desain modern dan fungsional. Yang ketiga ada fasilitas lengkap. Yang keempat lokasi yang strategis. Selanjutnya studi kompetitor yang kedua ada kantor Bank Mandiri di daerah Jakarta Selatan. Yang fokus implementasinya yaitu yang pertama efisiensi tata ruang, yang kedua desain kontemporer, yang ketiga kenyamanan dan estetika, yang keempat fleksibilitas fungsi ruang. Selanjutnya ada Mandiri Health, Mandiri in Health Headquarter. Yang pertama, fokus implementasinya yaitu arsitektur berkelanjutan dan efisiensi ruang. Yang pertama ada optimalisasi pencahayaan alami, yang kedua ada sirkulasi udara alami, yang ketiga ada desain open space, yang keempat pemilihan material ramah lingkungan, yang kelima citra perusahaan yang transparan dan adaptif. Selanjutnya ada user persona, yaitu dari Bapak Muji Syukur Eskom sebagai Kasubag Pemantauan dan Eval Pendidikan. Goalsnya yang pertama membutuhkan tempat untuk konsultasi secara private, yang kedua membutuhkan ruang gerak yang luas untuk memudahkan koordinasi, yang ketiga ada diperlakukan layout staff yang memudahkan akses pada area resepsionis karena tidak terdapat penjaga pada area tersebut. Pain-nya yang pertama ada area kerja yang kurang luas, adanya penambahan staf, pindahan dari Didik 1. Yang ketiga ada kurangnya tempat untuk meletakkan berkas persiapan wisuda dan pendaftaran. Selanjutnya ada Muhammad Fauzi sebagai staf direktur pendidikan, staf sejak tahun 2020 hingga sekarang. Yaitu goalsnya ruang kerja yang cukup nyaman agar dapat fokus. Pinnya ada tikus, dikarenakan ada makanan sisa yang tertinggal. Selanjutnya ada banyak karyawan dalam satu area. Berikut adalah hasil observasi. Dari hasil observasi di Panik 1, pemilihan warna terkesan gelap dan selaras. Yang kedua, meja pada ruangan rapat terlalu besar. Yang ketiga, ruangan direktur tidak berdekatan dengan wakadep. Ini hasil observasi di Panik yang 2. Yang pertama, terdapat banyak kabel yang berserakan, terdapat rayap, tikus, dan garangan, penempatan alat pemadam api yang tidak sesuai. Ini hasil observasi dari asisten. Ini merupakan objek yang saya desain. Ini existing dari Dirpendik ITS. Ada matriks hubungan ruang yang berwarna kuning berhubungan dan untuk publik. Terus orange sebaiknya berhubungan dan semi-private. Yang biru tidak berhubungan dan bersifat private. Oke, selanjutnya ada mind mapping dari redesign kantor Direktorat Pendidikan ITS, yaitu tujuan yaitu efisiensi ruang, profesionalisme, kolaborasi tim, citra modern. Masalah saat ini ada layout sempit, alur kerja kurang efisien, dan minim area kolaborasi. Konsep dari open space yaitu minim sekat, area kerja bersama, ada ruang breakout area, ada pencahayaan alami, dan identitas ITS. Hasil yang diharapkan efisiensi kerja, kolaborasi tim, kenyamanan kerja, citra profesional.
Selanjutnya ada bubble diagram. Eh, garis putus-putus untuk tamu dan garis tidak putus-putus untuk pegawai dari ruangan tersebut. Selanjutnya ada three method konsep, yaitu open space dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Efisiensi kantor dapat dilakukan dengan merancang tata letak yang optimal menggunakan furnitur multifungsi, memaksimalkan pencahayaan dan ventilasi alami. Yang efisiensi menciptakan lingkungan kerja yang rapi dan teratur menggunakan desain yang mencerminkan identitas perusahaan. Three method konsep dari open space, profesionalisme, dan efisiensi. Open space tata sirkulasi dan ergonomis adjustable. Yang profesionalisme ada meningkatkan citra dan identitas lembaga. Dan yang kedua ada material. Efisiensi yang pertama menggunakan furnitur multifungsi. Yang kedua ada pencahayaan dan ventilasi yang optimal. Konsep makro dari furnitur modular, ada material berkualitas, pencahayaan dan ventilasi alami, selanjutnya, seperti menggunakan natural lighting, penggunaan pencahayaan umum seperti downlight dan lain-lain. Selanjutnya ada ruang kerja efisien. Konsep makro ada layout penataan, ergonomis dan adjustable, dan meningkatkan citra dan identitas lembaga. Selanjutnya ada tropical minimalis. Kalau konsep mikro ada di lantai, dinding, menggunakan plaster expose atau beton finishing natural, plafon, ada furniture, ada elemen estetis. Ini merupakan mood board dari resepsionis. Konsep mikro menggunakan material kayu, lantai menggunakan marmer, tembok menggunakan tembok tekstur agar menciptakan kesan alami yang hangat. Untuk lampu menggunakan drop ceiling. Untuk lampu juga menggunakan lampu pendan. Ini merupakan mood board ruang wakil direktur pendidikan. Menggunakan panel dekoratif, menggunakan lantai marmer juga, tembok juga tekstur. Kabinet digunakan untuk menyimpan dokumen penting, arsip pribadi, perlengkapan kerja, dan barang-barang lainnya. Selanjutnya mejanya menggunakan HPL, tahan terhadap goresan, dan lain-lain. Selanjutnya ini merupakan moodboard ruang kepala bagian. Menggunakan panel dekoratif, menggunakan kayu, bambu, dan lainnya, menggunakan lantai marmer juga, menggunakan tembok tekstur, dan menggunakan kabinet untuk penyimpanan dokumen dan lain-lain. Menggunakan meja juga menggunakan HPL yang berfungsi untuk tahap terhadap goresan dan lain-lain. Ini merupakan hasil, bukan hasil, ini merupakan layout yang mau saya desain. Sekian, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.